Era kejayaan dimulai 1983. Oleh Morning Cloud. Bagian 7, aku datang untuk menyelamatkanmu. Berdoalah 5.000. Hal pertama yang terpikir oleh Jeff Haas bukanlah apakah benda itu memang layak dihargai $5.000, melainkan bahwa Bai Hao tampak seperti anak kecil yang memegang bongkahan emas, mudah untuk ditipu. Jeff Haas memandang Bai Hao dengan curiga. Kau tidak takut kalau ada yang mencuri paten ini darimu? Bai Hao menunjuk ke arah Jeff Haas, karena kau adalah Jeff yang ketiga, jadi tolong jangan tanyakan pertanyaan konyol seperti itu lagi. Jeff Haas langsung menandatangani cek, 5.000. Aku akan berbagi langsung paten ini. Kupikir aku tidak perlu membuktikan kekuatan finansial atau kemampuanku di depanmu. Jadi, mari kita siapkan kontraknya sekarang. Bai Hao menerima cek itu sambil tersenyum dan memeriksanya dengan saksama. Aku tidak meragukan keuanganmu, tapi soal kemampuan. Bagaimana kalau kau membuktikannya dulu padaku? Mulailah dengan memesan 3.000 unit. 3.000 unit. Bai Hao merasa bahwa saat ia kembali nanti, itu akan menjadi bentuk terima kasih yang layak untuk pabrik kecil ayah angkatnya yang telah menyumbangkan limbah dan sisa bahan. Meski nilainya tidak tinggi, menghasilkan hampir $300.000 dalam devisa akan menjadi prestasi luar biasa bagi sebuah pabrik kecil di lingkungan lokal. Jeff Haas tertawa terbahak-bahak. Kemampuan? Aku punya itu. Aku akan meyakinkan perusahaan untuk memesan 10.000 unit. Tidak, 30.000. Kau tahu berapa banyak cabang yang dimiliki Best Buy? Bai Hao tidak benar-benar percaya, karena atasan Jeff telah mengirimnya ke negara Sia hanya untuk mempermalukannya. Jadi, 3.000 unit sudah lebih dari cukup bagi Bai Hao. Telur pun segera dikirim. Saat Jeff sedang menggoreng telur, ia berkata kepada Bai Hao, "Kau tahu tidak? Saat jaringan forensik tahu bahwa perusahaan kita mengirim seseorang ke negara Sia, mereka langsung curiga ada sesuatu yang terjadi. Jadi mereka mengirim seseorang untuk membuntutiku. Bagaimana aku tahu? Aku memeriksa daftar peserta pameran dagang musim gugur. Namanya tidak ada. Tapi dia juga menginap di hotel ini." Bai Hao balik bertanya, "Kenapa kau tidak mengira dia cuma turis?" Jeff tersenyum licik. "Aku memberi tip $20 kepada pelayan untuk menanyakan apa yang ia pesan setiap hari. Aku bilang ke pelayan kalau ini pertama kalinya aku ke negara Sia dan aku ingin melihat apa yang dipesan orang Amerika lain, supaya aku bisa mencobanya juga." Bai Hao mengerti dan bertanya lagi, "Kau yakin dia pesan makan dari hotel setiap hari dan tidak keluar? Sarapan, makan siang, dan makan malam, setiap hari. Bahkan dia juga beberapa kali memesan taksi. Dan aku melihatnya di pameran. Lencana namanya tertulis, pengunjung, bukan pembeli. Tidak ada yang tahu dia itu wakil kepala departemen pengadaan forensik. Kau tahu sendiri, sebentar lagi Natal, dan ini menjelang diskon besar Black Friday. Tidak mungkin ada karyawan yang dapat cuti sekarang." Jeff Haas sangat percaya diri. Dia yakin pada penilaiannya. Sebuah ide melintas di benak Bai Hao. "Jeff, di negara Sia ada pepatah, rubah meminjam kekuatan harimau, artinya seseorang berpura-pura kuat dengan meminjam kekuatan dari yang lebih hebat. Jadi, aku punya saran kecil." "Saran kecil?" Bai Hao membisikkan beberapa kalimat, dan Jeff Haas tersenyum lebar sampai matanya menyipit. "Lakukan saja." Tak lama, hari pun gelap. Hotel mengirim manajer kamar untuk menanyakan beberapa hal. Pertama, untuk mengonfirmasi identitas Bai Hao, dan kedua, karena ia bukan tamu hotel, sedangkan Jeff adalah tamu asing, jadi tidak bisa sembarangan membawa orang tinggal bersamanya. Meskipun disebut menanyakan, jelas tujuannya adalah untuk mengusir Bai Hao. Namun Jeff Haas berkata, "Tuan Bai ini adalah karyawan resmi Best Buy. Tolong siapkan satu kamar suite untuknya. Sekitar pukul 9 malam waktu Sia, perusahaan kami akan mengirimkan surat resmi melalui faks. Mohon bantu terima." "Ah, tentu." Manajer kamar itu tertegun sejenak, jelas terkejut, tapi karena Jeff yang bilang, dia pun percaya. Pukul 8 malam waktu Sia, pukul 8 pagi waktu AS, Jeff Haas menelepon internasional ke kantornya, mengatakan bahwa ia telah menemukan seorang ahli sejati di negara Sia, seseorang yang bisa melakukan keajaiban dan menjadikan Best Buy pemenang terbesar di Black Friday. Jadi, ia meminta agar orang ini direkrut. Ia juga menyatakan bahwa jika penilaiannya salah, atau orang ini ternyata tidak memenuhi harapan, maka ia akan membayar seluruh gaji orang itu dari kantongnya sendiri. Jeff Haas bersikeras memberikan gaji tinggi untuk Bai Hao. Karena gaji mencerminkan status dalam perusahaan. Atasan Jeff sendiri hanya menunggu untuk melihatnya gagal. Karena Jeff sendiri yang akan menanggung biaya dari ahli ini, mereka pun tidak peduli berapapun gajinya. Tentu saja, mengeluarkan surat resmi bukanlah hal yang sulit. Asisten senior Departemen Pengadaan Best Buy Wilayah Sia adalah jabatan sementara yang diberikan perusahaan Jeff kepada Bai Hao. Setelah menutup telepon, Jeff berkata kepada Bai Hao, "Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan gaji yang bagus untukmu, $289 seminggu, setelah pajak. Sekarang, ayo kita ciptakan keajaiban."
Setelah saling mengepalkan tangan, Jeff bertanya, "Waktu kita bertemu, kau bilang aku adalah malaikat yang menyelamatkanmu. Lalu, apa yang bisa kau lakukan untukku?" Bai Hao menunjuk ke arah cek yang masih ada di atas meja. "Itu dia. Beberapa waktu lalu aku bertengkar hebat, dan harus bayar ganti rugi. Sekarang urusan ganti rugi sudah bukan masalah lagi." Jeff tidak fokus pada ganti rugi. "Kau menang dalam pertarungan itu?" Bai Hao tertawa. "Kalau aku kalah, sekarang aku pasti terbaring di rumah sakit. Hanya pemenang yang masih bisa berdiri." Hebat sekali. Jeff tidak peduli soal ganti rugi. Dia hanya peduli apakah Bai Hao menang. Saat keduanya sedang mengobrol, manajer kamar hotel kembali datang. Kali ini membawa surat resmi dari kantor pusat Best Buy. Surat itu menyatakan bahwa seorang karyawan akan menghadiri pameran dagang musim gugur di Yangcheng. Selain nama Amerika Bai Hao, seseorang juga menambahkan dengan canggung nama sianya. Manajer kamar itu memegang buku tamu di satu tangan dan kunci kamar sebelah di tangan lainnya. "Tuan Bai, kami tetap perlu mencatat data tamu Anda. Apakah Anda punya surat pengantar?" "Tidak." Manajer mencatatnya tanpa masalah, lalu bertanya, "Apakah Anda membawa buku keluarga?" "Juga tidak." "Tak apa, selama kami punya data dasarnya. Misalnya, Tuan Has berasal dari negara bagian Minnesota di AS. Jadi pencatatan seperti ini memang diperlukan. Aku berasal dari Jingzhou, Qinzhou." Setelah selesai mencatat, manajer meminta Bai Hao untuk menandatangani, lalu memberitahukan harga kamar. Bai Hao langsung menyerahkan cek $5.000 dari Fanchi Bank of America. Ini membuat manajer kamar sedikit canggung, namun dia tetap sopan berkata, "Anda bisa menukarkannya dalam beberapa hari dan membayar nanti. Untuk sekarang, kami akan mencatatnya sebagai tagihan kamar." Bai Hao mengambil kembali cek itu dan berkata kepada manajer, "Kalau begitu, kirim 2 set pakaian lengkap ke kamarku, dari dalam sampai luar. Ukuranku adalah..." Ia menyebutkan ukuran pakaiannya.